Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat IMTV dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama saya Anisul Mafiroh dalam program Nyaman, Nyator Mahasiswa IAIN Madura. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang perempuan inspiratif, lagi-lagi seorang perempuan inspiratif, yaitu Ketua SEMA IAIN Madura dengan Mbak Fitriyatin Nafsiyah, benar ya Mbak? Iya. Iya. Nah, mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu Mbak Fit. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fitriyatin Nafsiyah. Biasa teman-teman itu manggilnya Mbak Fitri gitu. Saya dari program studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah IAIN Madura, angkatan COVID ya, angkatan 2020. Iya. Berarti sekarang ini Mbak Fit sudah lulus apa masih gimana? Untuk sekarang ini sudah skripsi Kak, namun belum sidang seperti itu. Oh iya, berarti hampir Ya, sidang hampir ya. sidang. Tapi milih menjadi ketua SEMA. Nah ini teman-teman. Nah oke. Sebelumnya gimana kabarnya Mbak Fit? Alhamdulillah baik. Baik. Terus gimana perasaannya setelah terpilih menjadi ketua SEMA dan ketua SEMA perempuan seperti itu? Ya tentu bangga ya. Pertama itu bersyukur seperti itu, dan yang kedua bangga. Tapi yang ketiga ada tapinya ya Kak. Iya. Bukan sebatas keren-kerenan semata, namun ini tanggung jawab besar bagi saya, utamanya seorang perempuan gitu. Iya. Jadi ada rasa kayak berat gitu, ngerasa berat. Nah ini kan Mbak Fit sebagai ketua SEMA perempuan. Nah, apa dari sebelumnya ada ketua SEMA perempuan Mbak? Untuk di institut belum Kak, di fakultas juga belum pernah. SEMA Dema Institut itu belum pernah. Cuman kalau kayak UKK-UKM dan HMPS itu memang sering dari dulu seperti itu. Oh iya, jadi Mbak Fit ini dulu pernah jadi ketua UKMPI riset itu ya Mbak. Betul, Kak. Tahun 2000 kemarin. 23. Baru demis berarti. Iya, Baru demis langsung menjadi ketua SEMA kayak gitu. Nah mungkin ini Mbak, pertama-tama ada tips dan trik nggak buat buat kita para perempuan untuk gimana sih caranya menjadi seorang perempuan yang bisa memimpin kayak gitu? Sebetulnya Kak, kalau menurut saya setiap orang itu adalah pemimpin ya, pemimpin bagi dirinya sendiri dan juga mampu memimpin orang lain seperti itu. Dan tentunya untuk bisa memimpin ada beberapa proses ya Kak, ada beberapa step ataupun ada beberapa langkah yang memang harus dilalui seperti itu. Dan cuma kalau dari saya pribadi, untuk menjadi pemimpin yang baik itu kita mulai dari anggota yang baik dulu seperti itu. Misalnya kan banyak teman-teman yang aktif di organisasi HMPS, PMII ataupun organisasi ekstra lainnya seperti itu Kak. Itu kalau semisal nanti mau menjadi pemimpin yang baik, maka dimulai menjadi anggota ataupun kepengurusan yang baik dulu seperti itu. Kalau dari saya ya Kak. Iya. Kayak gitu. Mungkin Mbak Fit bisa diceritakan dari pas maba sampai sekarang ini mempunyai sudah bergabung ke beberapa organisasi itu apa aja? Lumayan banyak Kak. Dari maba ya? Dari maba. Diurut saja ya, mungkin kan waktu itu saya masuknya itu angkatan COVID waktu itu kuliahnya online. Semester 1 ya masih dari rumah, masih diam di rumah begitu. Semester 2 saya stay-nya kan di pondok, jadi balik ke pondok, join organisasi. Pertama kali itu saya join UKMPI dan riset. Setelahnya itu Kak, saya ikut Mapaba, ikut PMII Kak. Ikut PMII, setelahnya itu ikut semester 4-nya ikut HMPS, setelah itu ikut Bengkel Sastra, Fun English Club, lumayan banyak sih Kak. Ada juga PKPT dan ada beberapa organisasi lainnya memang. Mungkin sekitar 8 lah. Oh iya, Duta Kampus juga Kak. Oh iya, jadi Duta Kampus juga. Oke. Jadi Mbak Fit ini termasuk ke orang yang suka berorganisasi juga sebelumnya. Sebelum jadi ketua juga aktif di berbagai organisasi dulu, tidak langsung menjadi ketua ya Mbak. Iya Kak. Nah, ini nih berbicara mengenai SEMA kayak gitu. Mungkin apa sih Kak bagaimana caranya agar bisa menjadi ketua SEMA?
apakah itu ada seleksinya? Apakah harus menjadi ketua dulu seperti Mbak Fit? Mungkin dulu kan ketua UKM PI Riset. Nah, apakah itu juga termasuk ke syaratnya kayak gitu? Gak apa-apa ceritain. Iya. Untuk kan ada tingkatan ya Kak, ada SEMA fakultas, ada DEMA fakultas, ada SEMA institut, ada DEMA institut. Untuk di DEMA institut, sama-sama institut itu memang untuk mencalonkan itu ada persyaratan harus jadi BPH Ormawa seperti itu Kak. Untuk di DEMA sendiri harus sudah pernah jadi BPH. BPH itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, itu kan Kak. Sedangkan kalau di SEMA Institut itu hanya BPH UKK UKM. Jadi hanya sekelas institut saja Kak yang pernah memimpin ataupun pernah jadi ketua ataupun pernah jadi BPH di UKK UKM itu bisa mencalonkan diri di SEMA Institut seperti itu Kak. Sedangkan kalau di DEMA itu sekalipun dari HMPS itu bisa. Yang penting pernah menjadi BPH Ormawa seperti itu Kak. Iya. Kalau anggotanya juga seperti itu juga? Kalau untuk anggotanya enggak Kak, bebas. Hanya untuk ketua saja seperti itu. Ya, kalau ingin menjadi anggota SEMA apa juga harus ada seleksi apa gimana? Iya Kak. Memang seleksi. ada beberapa regulasi di sana yang harus dipenuhi oleh calon anggota SEMA seperti itu. Mbak, terima kasih. Terus ini sebagai ketua SEMA baru nih. Sebagai ketua SEMA baru, itu apa sih yang perlu diperbaiki di kampus IAIN Madura ini? Yang perlu diperbaiki di IAIN Madura sebenarnya banyak Kak. Karena memang kita tahu sendiri bahwasanya IAIN itu kampus yang memang belum sempurna seperti itu, belum progres karena proses transisi buat dari IAIN menuju UIN itu kan lama Kak, seperti itu. Karena apa? Karena memang fasilitasnya belum mumpuni seperti itu. Jadi yang perlu diperbaiki pertama itu memang dari infrastruktur kalau di IAIN, dan yang kedua itu memang dari SDM-nya, sumber daya mahasiswanya, seperti halnya utamanya ya saya kan di Ormawa, ya di Ormawa sendiri itu memang perlu diperbaiki seperti itu, karena kebanyakan teman-teman itu belum paham antara garis instruksi, garis koordinasi itu yang memang perlu diperbaiki. Terus selain itu Kak juga minat mahasiswa sekarang terhadap organisasi itu kurang, beda sama dulu. Jadi setiap instansi ataupun setiap organisasi memang harus ada perbaikan, dan itu Kak organisasi mahasiswa itu menunjang terhadap majunya kampus IAIN Madura begitu. Karena kan kalau organisasinya maju, SDM-nya maju, kampusnya juga akan bisa maju nantinya. Selain infrastruktur atau hal-hal yang saya sebutkan tadi ya, seperti itu. Kan. Nah, untuk kan tadi Mbak Fit menyebutkan kalau misalkan kita harus dari sebuah organisasi harus menjadi lebih baik kayak gitu. Mungkin dari SEMA sendiri ada ide untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih baik agar para mahasiswa atau mahasiswa baru yang akan datang ke sini ini mulai tertarik lagi gitu. Apa ada pandangan ke depannya itu gimana Mbak? Sebenarnya Kak kalau kayak gitu itu bukan dari SEMA ya, tapi dari organisasinya seperti halnya HMPS ataupun UKK UKM. Jadi itu PR bagi mereka untuk meningkatkan daya tawar organisasinya sendiri, sehingga nantinya mahasiswa baru itu tertarik untuk ikut di organisasi itu seperti itu. Karena kalau SEMA sendiri itu kan legislatif Kak. Legislatif itu kan controlling, advokasi, tugasnya pengawas, membuat undang-undang seperti itu. Iya. Oke. Nah, untuk dari tugas-tugas yang sudah dijelaskan tadi, tugas-tugas SEMA, mungkin apa sih Mbak program unggulan yang akan dilaksanakan di tahun ini atau di kepengurusan yang akan datang selama 1 tahun ke depan kayak gitu? Untuk di SEMA sendiri Kak, itu kan fungsinya itu memang controlling. Jadi memang SEMA fakultas ataupun SEMA institut beda banget dengan HMPS dan UKK UKM. Tidak perlu banyak melakukan kegiatan seperti itu Kak. Tapi biasanya yang dilakukan oleh SEMA itu yang pertama itu program unggulannya Rakergap Kak. Rakergap itu memang tugasnya SEMA institut seperti itu. Tugasnya SEMA institut. Rakergap itu rapat kerja gabungan. Rapat kerja gabungan dari setiap Ormawa kampus. Semua Ormawa kampus kan ada Rakergap fakultas ya. Ada Rakergap HMPS, ada Rakergap institut. Puncaknya itu di Rakergap institut itu yang mengadakan SEMA programnya pertama Kak. Yang kedua itu biasanya di SEMA itu ada semacam Rakernas atau rapat kerja nasional, itu programnya.
Tapi untuk di SMA tahun ini tuh rekernasnya di luar IAIN Iya. karena yang tahun kemarin sudah di IAIN Kak, seperti itu. Dan yang ketiga, ada program-program lain seperti halnya nanti di SMA IAIN itu akan diadakan partai Kak, seperti itu. Partai untuk pemilihan UKK-UKM ataupun Ormawa yang akan mendatang, seperti itu. Kalau yang tahun kemarin SMA ini kan mengeluarkan undang-undang. Undang-undang itu digunakan untuk pemilihan tahun sekarang. Dan untuk nantinya SMA ini akan tahun sekarang akan membuat partai. Itu tujuannya untuk bisa digunakan di tahun pemilihan tahun yang akan datang. Yang akan datang, seperti itu Kak. Nah, ini Mbak mungkin kayak program kerja tidak terlalu padat seperti Betul. apa yang SEMA-DEMA dari fakultas kayak gitu. Tapi mungkin di waktu yang akan dekat ini apa ada program kerja yang akan dilakukan oleh SEMA? Tentu ada Kak. Iya. Nanti sekitar tanggal 20-an lah SEMA Institute itu akan mengadakan rapat kerja gabungan seluruh UKK-UKM dan seluruh HMPS, seperti itu Kak. Seluruh Ormawa lah, seperti itu. Iya, kalau boleh tahu, boleh diceritakan sedikit gak tentang program kerja gabungan itu kayak apa sih, Mbak Fit? Begini Kak, di setiap instansi, setiap HMPS, setiap UKK-UKM itu kan banyak acara Kak. Ada pelantikan, lomba, seminar, inaugurasi dan semacamnya. Dan tentu kalau semisal acara itu kan pasti butuh tempat. Dan setiap HMPS tuh HMPS PAI, HMPS TBI, HMPS ES, UKMPI, UKK LPM itu kan beda pasti harinya Kak. Jadi misal ya LPM ini acaranya tanggal 20, 21-nya ini punya PAI, 23-nya ini punya TBI, begitu. Jadi itu disatukan misalnya. Pas rapat kerja gabungan itu disampaikan supaya apa tujuannya? Supaya nanti gak tengkar mereka, gitu, gak kebingungan buat cari tempat, seperti itu, dan gak bentrok. Kalau semisal bentrok ya ada proses lobbying di sana nanti gitu, ada mediasi, dan yang mediasi itu memang dari SEMA, seperti itu Kak. Gimana enaknya dicarikan jalan biar sama-sama berjalan, seperti itu, karena Ormawa kan banyak Kak, seperti itu. Ya. Berarti dalam waktu dekat ini akan ada program kerja gabungan kayak gitu ya Pak. Nah, ini kan tadi saya nanya apa sih kurangnya dari IAIN. Nah, sekarang dari SEMA sendiri itu apa yang akan SEMA lakukan untuk IAIN ke depannya? Ya, yang pertama tentunya SEMA akan berjalan sebagaimana tupoksinya Kak. Sebagai apa? Sebagai advokasi, controlling, dan juga sebagai pengawas terhadap UKK-UKM dan HMPS. Dan yang kedua akan menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa, seperti itu. Karena sekarang Kak melihat keadaan IAIN itu miris sekali. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali mahasiswa yang berprestasi di IAIN, namun kayak kurang mendapatkan apresiatif terhadap potensi mereka, seperti itu. Ada di salah satu fakultas memang notabene mahasiswanya itu sering ikut lomba keluar Kak, nasional, regional, akan tapi kayak kurang dukungan lah gitu Kak, kayak kurang support, dan memang itu yang perlu diperbaiki oleh IAIN, seperti itu. Mereka keluar ikut lomba keluar itu gak pakai nama uang IAIN, kampus gitu, gak pakai nama IAIN, tapi pakai uang pribadi sendiri, seperti itu. Jadi kayak kurangnya penghargaan dari para sivitas akademika kampus terhadap mahasiswa-mahasiswa yang potensial Kak, seperti itu. Dan itu yang memang nanti perlu disampaikan oleh SEMA ke pimpinan. Nah, oke, ini untuk closing statement ya, Mbak. Untuk closing statement mungkin Mbak Fit bisa memberikan kita pesan kepada mahasiswa baru atau mahasiswa yang ada di IAIN sekarang. Pesan untuk teman-teman mahasiswa IAIN Madura, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena jikalau kita sudah terbiasa mencoba hal-hal baru, tentunya kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Dan jangan pernah takut gagal, karena sekali kita gagal akan membukakan jalan untuk langkah kita berikutnya. Dan pesan saya juga, jadilah yang terbaik dimanapun kalian berada, dan berikan yang terbaik dari apa yang bisa kalian berikan. Dan jangan pernah takut minder, karena setiap orang itu punya potensi yang sama, baik laki-laki ataupun perempuan. Tanamkan dalam diri itu, saya belajar bukan untuk menyaingi laki-laki, akan tapi untuk menghapus stigma negatif tentang perempuan, seperti itu Kak. Iya, jadi pesan dari Mbak Fit untuk
kita para perempuan jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal. Kita juga harus memberikan yang terbaik juga ya Mbak Fit untuk diri kita, karena kita sebagai seorang perempuan juga harus bisa kayak memberikan yang terbaik, bukan hanya laki-laki saja seperti itu. Iya, mungkin hanya itu podcast kita pada siang hari ini. Saya Anissa Mafiroh dan Ketua SMA IAIN Madura Mbak Fitriatin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.